ושמך לעולם נודה סלע. באלוהים היללנו כל היום, ושמך לעולם נודה סלע. Sahabat Salom Khaverim, Brukim Habaim, Sahabat Salom, selamat datang di dalam layanan Sahabat Siur dalam Parasat Semini pada sore hari ini bersama saya, More Ari Asa dari Kehilat Ori Indonesia, Kehilat Ori Singapura, dan bersama Khaverim semua di seluruh tanah air di Indonesia. Kita akan bersama-sama belajar Parasat Semini ini. Ori Indonesia berada di bawah supervisi dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira, ya, dan berafiliasi dengan Yeshivat Sufu Internasional dan Ahvat Ami Internasional di bawah supervisi dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Dan ini adalah sertifikat afiliasinya Kehilat Ori Indonesia sebagai satu-satunya gerakan Mesianik Judaisme di Indonesia ini. Dan saya juga mendapatkan ordinasi ya sebagai seorang more juga dari Yeshivat Sufu setelah saya lulus 5 tahun belajar di dalam Yeshivat Sufu, belajar agama Yahudi Mesianik ini, dan mendapatkan penumpangan tangan atau ordinasi dari Rabbi Dr. Itzhak Shapira sebagai seorang more. Baik Khaverim, pada sore hari ini saya berikan judul untuk Sahabat Siur pada Parasat Semini, Hachazir Hakasher. Hachazir Hakasher. Dan sebelum kita memulai materi siur kita ucapkan berkat sebelum belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidetsanu bemisvotav vetsifanu la'asok bedivre Torah. Yang artinya, diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah meluruskan kami dengan perintah-perintahnya dan telah memerintahkan kami untuk selalu fokus di dalam setiap pembelajaran Torah, di dalam merit dari Masiah kita Yesua,
Kita sama-sama katakan amin wa amin. Baik Khaberim, tadi pagi pada saat Sakharit kita sudah melakukan aliyah untuk Torah, Haftara, dan Brit Hadasa untuk para Sat Shemini pada sore hari ini, yang materinya diambil dari Sefer Vaikra atau Imamat 9 ayat 1, 11-47, Haftaranya dari Shmuel Bet atau 2 Samuel 6, 1 sampai 7, 17, dan Brit Hadasanya diambil dari Ivrim atau Ibrani 7, 1 sampai 28. Dan saya berikan judul Hachazir Hakaser, yang arti babi yang kosher. Ini bukan berbicara tentang pola makan kasrut, ya, tetapi ada makna tersembunyi, makna remes dari para Sat Shemini, khususnya yang diambil dari Imamat pasal 11. Sebelumnya, ya, fondasi penting untuk Khaverim semua mengetahui dan menghafal ini semua adalah 7 prinsip nubuat yang dijelaskan oleh Rabbi Dr. Itzhak Shapira. Prinsip nomor 1 adalah Maaseh Avot Siman Labanim. Apa yang dikerjakan atau yang dilakukan oleh bapak-bapak lelur adalah tanda untuk anak-anaknya. Ini dijelaskan oleh Ramban Rabbi Moshe ben Nachman untuk ayatnya Bereshit Kejadian 12 ayat yang ke-6. Prinsip nomor 2 adalah Masehaya hu seihe. Apa yang pernah ada akan ada lagi, diambil dari Kohelet 1 ayat 9 atau Pengkhotbah 1 ayat 9. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah kolong langit ini. Prinsip nomor 3 adalah dari Mem Sofit ke Mem terbuka, yang diambil dari Sefer Yeshayahu 9 ayat yang ke-6, yang berbicara untuk kata lemarbeh, bahwa huruf Mem Sofit terletak di tengah-tengah kata lemarbeh. Ini secara tata bahasa salah. Harusnya huruf Mem terbuka yang ada di dalam kata lemarbeh, bukan Mem Sofit. Prinsip nomor 4 nubuatan adalah Nevo'ahat Moshe, semua nubuatan dari Moshe, yang diambil dari Sefer Devarim 34 ayat 10. Prinsip nomor 5 adalah semua perkataan Masiah di Besorot, semua perkataan Masiah Yeshua di Injil, Matai, Markos, Uri, dan Yohanan. Prinsip nomor 6 adalah Tefilat Hatalmidim, atau doanya Rabbi Yeshua yang diajarkan kepada para talmidimnya untuk menjadikan bumi seperti di surga, Matai 6 ayat 10. Dan prinsip nomor 7 adalah midah keneged midah, ukuran untuk setiap ukuran. Nah, kita akan mulai dari Imamat atau Sefer Vaikra 11 ayat 2. Hachaya atau makhluk hidup. Di ayat yang kedua dikatakan, Dabru el bene Israel lemor, Zot hachaya aser tochlu mikol habehema asher al haaretz. Katakanlah kepada Bene Israel, kalau Torah mengatakan Dabru el Bene Israel, kepada Bene Israel itu termasuk orang Yahudi asli dan juga Gerim. Itu yang mesti Khaverim ingat. Lemor begini, Zot hachaya asher tochlu mikol habehema. Inilah sang makhluk hidup, hachaya, ya, yang boleh kamu makan dari segala habehema, segala sang binatang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Ini Imamat 11 ayat 2. Pertanyaannya, mengapa Imamat 11 ayat 2 dimulai dengan kata hachaya atau sang makhluk hidup, lalu diakhiri dengan kata habehema, sang binatang? Seharusnya Torah cukup mengatakan, ya, Zot habehema asher tochlu mikol habehema, inilah sang binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang berkaki 4. Harusnya begitu, ya, bukan hachaya tapi habehema, yaitu binatang, atau behemoth, binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala habehema berkaki 4 yang ada di atas bumi. Harusnya begitu, ya, karena ini berbicara tentang binatang yang boleh dimakan.
Hakaya, perhatikan kata hakaya. Binatang-binatang yang kasher disebut sebagai hakaya, yaitu hidup. Karena kalau binatang-binatang ini dimakan, binatang-binatang ini akan memberikan khai, yaitu kehidupan. Mengapa demikian? Karena binatang-binatang ini bersumber dari kedusha, bersumber dari kekudusan. Artinya, jika jenis binatang-binatang ini dimakan, maka binatang-binatang ini mampu menaikkan level kita dari nefes habema, dari jiwa kebinatangan, menjadi manusia yang memiliki nefes sama skelet, yaitu jiwa rasional, kecerdasan, atau yang disebut neshama. Sehingga karena memberikan efek kepada nefes sama skelet, kepada jiwa rasional, jiwa kecerdasan, yaitu neshama, maka makan daging dari binatang jenis ini merupakan sebuah mitzvah. Jadi, inilah proses rektifikasi dosa Adam dan Hawa di Gan Eden, yaitu dosa karena makanan. Sesa vegera, berkuku belah dan memamah biak, ayat yang ketiga. Dikatakan kol maf reshet parsa veso saat sesa parsot ma'alat gerah babhema ota tokhelu. Setiap binatang yang berkuku belah, setiap binatang yang memiliki shesha, ya, so saat shesha yang berkuku belah, yaitu yang kukunya bersela panjang, dan yang gerah, yang memamah biak, boleh kamu makan. Ciri-ciri binatang kasher ada dua, yaitu berkuku belah eksternal, yang kedua memamah biak, berbicara tentang internal. Saya ulangi lagi, ciri-ciri binatang kasher yang layak dimakan untuk kepentingan neshama adalah nomor satu, yang berkuku belah, yang bisa dilihat dengan mata eksternalnya, dan yang kedua yang memamah biak internal. Berkuku belah atau eksternal ini berbicara tentang kualitas eksternal seseorang dalam menjalankan kehidupan ibadahnya kepada Hashem. Sedangkan memamah biak internal berbicara tentang kualitas internal, yaitu karakter seseorang dalam menjalankan kehidupan ibadahnya kepada Hashem. Ramban, Rabbi Moshe ben Nachman menjelaskan, beberapa binatang yang dilarang oleh Torah untuk dimakan adalah karena mereka makhluk predator. Sedangkan binatang-binatang yang diizinkan untuk dimakan adalah karena mereka bukan predator. Kita diperintahkan untuk tidak memakan binatang-binatang yang memiliki sifat kejam, sifat sadis, dan sifat predator, agar kita tidak menyerap sifat-sifat kejam, sifat-sifat sadis, dan sifat predator tersebut ke dalam diri kita sendiri. Itu penjelasan dari Ramban. Rektifikasi dosa mula-mula. Karena dosa Adam dan Hawa datang melalui makanan, maka proses rektifikasi utama
umat manusia juga harus datang melalui makanan. Ini mirip dengan prinsip-prinsip kasher untuk panci dan wajan, piring dan cangkir yang telah menjadi tame karena kontak dengan makanan terlarang. Prinsipnya adalah apa yang diserap, maka itulah yang mesti dikeluarkan. Midah keneged midah, ini prinsipnya. Prinsip nomor 7 dalam nubuatan. Neshama manusia menyerap zuhama. Zuhama itu adalah kotoran spiritual karena memakan buah terlarang. Dengan demikian, zuhama tersebut mesti dikeluarkan dengan cara makan makanan yang kosher, kudus, dan spiritual. Oleh karena itu, yetzer hara atau kecenderungan jahat manusia dan Satan dan Nahas atau sang ular tua primordial yang semuanya adalah satu kesatuan, mereka memprovokasi dan melawan seseorang melalui perihal tentang konsumsi makanan. Seseorang harus menyucikan dan menguduskan dirinya dengan cara bagaimana ia makan. Misalnya dengan mengucapkan brachot, berkat-berkat yang dibacakan dengan penuh perhatian, dan dengan menjaga agar makanan tidak tercemar oleh hal-hal terlarang seperti cacing, serangga, darah, atau sejumlah kecil jenis binatang, burung, dan ikan yang tame, atau nevela, bangkai, binatang yang matinya tidak wajar, atau trefa, ada bekas gigitan binatang buas, atau campuran yang dilarang seperti daging dan susu. Makanan yang dimakan tidak boleh dari hasil curian atau diperoleh dengan cara tidak jujur. Selain itu, seseorang harus berhati-hati untuk berperilaku sopan di meja dengan mengucapkan kata-kata Torah dan menghindari fitnah atau kerakusan atau kemabukan, atau mengungkapkan kemarahan atau kekerasan. Karena makan makanan yang benar adalah dasar untuk pemurnian dan dasar untuk kekudusan yang dengannya seseorang dapat melayani Sang Pencipta. Dikutip dari Ben Ischai untuk Bereshit pasal yang ketiga, dan juga dari buku The World of the Ger oleh Rabbi Chaim Klorfen dan Rabbi David Katz. Pada saat Eksodus dari Mesir, bangsa Israel diperintahkan untuk menguduskan diri mereka melalui makanan. Seperti ada tertulis di Shemot Keluaran 12 ayat 8. Daging Pesach harus dimakan oleh mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti matzot beserta maror atau sayur pahit. Bangsa Israel terus makan roti matzah selama 7 hari masa perayaan Pesach. Pada saat mereka berjalan di padang gurun. Seperti ada tertulis di Shemot Keluaran 12 ayat 15. Kamu makanlah roti matzah 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Bani Israel. Adam dulu diberikan perintah agar tidak makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Noah dulu diberikan perintah agar tidak makan daging mentah dari binatang yang masih hidup. Tetapi perhatikan, sebagai persiapan untuk meninggalkan Mesir, Hashem memerintahkan perintah positif, yaitu untuk makan makanan tertentu yang spesifik untuk mulai melayaninya. Makan matzah adalah fase pertama dari beberapa fase untuk merektifikasi dosa makan buah terlarang di Gan Eden. Roti matzah yang dibawa bangsa Yahudi dari Mesir bertahan selama 1 bulan
Lalu persediaan roti matzah habis. Besok paginya fase kedua proses rektifikasi dimulai. Roti mana turun dari surga. Roti mana adalah mujizat. Makanan dari surga, makanan yang sempurna. Roti mana, maaf, roti mana tersebut turun dari surga, seperti ada tertulis di Shemot 16 ayat 14, Keluaran 16, 14. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Roti mana digambarkan sebagai butiran kecil seperti biji ketumbar, tapi warnanya putih dan rasanya seperti kue wafer dengan madu. Setiap orang makan 1 omer roti mana setiap hari. 1 omer itu kira-kira 2,1 liter atau 2,2 liter roti mana per hari. Roti mana tersebut tidak menghasilkan kotoran atau limbah pada tubuh manusia. Selama 19 hari, bangsa Israel makan roti mana. Dari tanggal 15 bulan Iyar sampai tanggal 7 bulan Sivan. Roti mana ini memurnikan dan menyucikan tubuh mereka. Pada hari ke-20, Zuhama telah disembuhkan seluruhnya dari tubuh manusia. Semua orang telah disembuhkan dari setiap penyakit dan kelemahan mereka. Yang buta dapat melihat, yang lumpuh dapat berjalan. Mereka semua telah diangkat dari dosa akibat makan dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Kematian bahkan tidak lagi menguasai mereka. Mereka hidup kekal setelah makan roti mana. Dan pada hari raya Shavuot, mereka semua mampu mendengarkan suara Hashem yang berbicara mengucapkan 10 perintah Aseret HaDivrot dari puncak gunung Sinai. Mereka semua, yaitu Yahudi dan Gerim, non-Yahudi yang bergabung, telah menjadi umat yang kudus dan menjadi bangsa imam-imam yang ditetapkan untuk hidup selama-lamanya. Keesokan paginya, Moshe naik ke atas gunung Sinai untuk menerima 2 loh batu, 10 perintah, yang akan mensil atau menyegel perjanjian antara Hashem dengan Bnei Israel. Ini rencana mula-mula. Dunia sudah berhasil direktifikasi pada saat itu. Menurut Zohar, 2 loh batu yang pertama ini ditulis oleh jari-jari Hashem sendiri di atas loh batu yang bukan berasal dari dunia ini, melainkan dari surga. 2 loh batu yang pertama itu berasal dari Eitz Chaim, dari pohon kehidupan. Seandainya 2 loh batu yang pertama itu diterima dan tidak ada dosa patung lembu emas, maka bangsa Israel akan hidup untuk selama-lamanya. Tetapi ketika Moshe tidak datang-datang, bangsa Israel membuat dosa patung lembu emas. Dan 2 loh batu yang pertama akhirnya harus dihancurkan. Maka perjanjian pun dibatalkan. Lalu Moshe memohon kepada Hashem untuk mengampuni bangsa Israel, dan Hashem mengampuni bangsa Israel. Tetapi akibat dari dosa patung lembu emas, bangsa Israel harus kehilangan kemurnian dan kekudusan tertinggi yang dihasilkan dari roti mana. Dan akhirnya Zuhama sekali lagi mulai mengalir ke dalam tubuh mereka. Meskipun mereka terus makan roti mana selama 40 tahun di padang gurun, mereka tetap makhluk yang fana dan mengalami kematian. Dari sini maka mulailah perjalanan panjang menuju penebusan terakhir melalui kedatangan Masiah. Ketika nanti Zuhama akan dibuang untuk selama-lamanya, seperti yang dikatakan di Zekaria 13 ayat 1-2. Pada waktu itu akan terbuka suatu sumber bagi keluarga David dan bagi penduduk Yerusalem untuk membasuh dosa dan kecemaran. Maka pada waktu itu, demikianlah firman Adonai Sebaot, aku akan melenyapkan nama-nama berhala dari negeri itu, sehingga orang tidak menyebutnya lagi.
juga para nabi dan roh najis akan kusingkirkan dari negeri itu. Setelah itu, dua loh batu yang kedua dibuat oleh Moshe dari material yang ada di bumi dan dibawa ke puncak gunung Sinai. Jari-jari Hashem menulis pada dua loh batu yang kedua dengan kata-kata yang sama seperti yang tertulis di dua loh batu yang pertama. Kitab Zohar mengatakan bahwa dua loh batu yang kedua adalah merupakan penghiburan sementara setelah hancurnya dua loh batu yang pertama. Kata-katanya masih berasal dari pohon kehidupan, tapi sekarang harus melalui Eitz Hadaat, pohon pengetahuan. Kita sekarang harus merasa cukup dengan pengetahuan tentang bagaimana memilih yang baik dan menolak yang jahat. Ini termasuk juga pengetahuan tentang cara makan yang benar, agar tetap sehat jasmani dan rohani, serta memperpanjang hidup kita dan kehidupan anak-anak kita. Rektifikasi dosa mula-mula, unggas yang kosher dan unggas yang tameh. Torah mengajarkan kita bahwa kita boleh makan setiap unggas yang tahor, yang bersih secara spiritual. Lalu Torah menyebutkan 24 jenis spesies burung-burung atau unggas yang tidak boleh dimakan, mulai dari burung bangkai sampai kelelawar. Ingat, semua jenis burung-burung atau unggas yang tameh disebutkan 2 kali di dalam Torah. Vayikra 11, 13-14 dan Devarim 14, 11-20. Jadi selain yang tidak disebutkan di atas, maka burung-burung atau unggas adalah tahor. Tetapi karena pembuangan dan hidup di dalam diaspora, kita telah kehilangan daftar-daftar burung-burung atau unggas yang tameh dan tahor. Oleh sebab itu, sekarang kita hanya mengandalkan dari tradisi turun-temurun apa saja yang sudah diidentifikasikan sebagai tahor dan tameh. Burung-burung atau unggas yang telah diterima sebagai tahor adalah ayam, merpati, bebek, angsa, burung puyuh. Kalkun juga disepakati tahor tanpa melalui tradisi. Tapi karena alasan ini ada beberapa orang Yahudi yang taat tidak makan kalkun. Perhatikan bahwa semua burung-burung atau unggas yang disebutkan di atas adalah bukan predator. Semua burung-burung atau unggas di atas harus disembeli dengan kosher. Namanya skita, agar dapat menjadi kosher. Bulu-bulunya dan isi dalamnya mesti dibuang. Dan darahnya harus dibersihkan dengan cara direndam air, kemudian digarami, dan dipanggang di atas api. Jadi selain unggas yang tahor, darahnya dan isi dalamnya juga harus dibersihkan. Karena diperintahkan di dalam Torah bahwa kita tidak boleh mengkonsumsi atau makan darah. Itu sebabnya harus direndam air dan diberikan garam. Imamat 11 ayat 4, Hit Kadishtem, yang artinya terus-menerus menjalani proses pengudusan. Dikatakan, Ki ani Adonai Elohechem vehit kadishtem vihitem kedoshim. Sebab akulah Adonai Elohimmu, maka haruslah kamu terus menjalani proses menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus, Ki kados ani, karena aku ini kudus. Velo tetamu etnaf sotechem, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ini perintah kabarim, vehit kadishtem. Kata vehit kadishtem di Imamat 11 ayat 44 itu berasal dari kata Ibrani kadosh. Penambahan huruf he dan taf di dalam kata kadosh menjadi hit kadishtem adalah untuk menjelaskan suatu proses yang terus berlangsung non-stop. Jadi setiap saat kita terus menjalani proses pengudusan dengan cara melakukan mitzvah. Itu sebabnya berkatnya dalam setiap melakukan mitzvah apapun itu, ya dikatakan Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kidetsanu bemitzvotav.
yang telah menguduskan kami dengan perintah-perintahnya. Jadi kita dikuduskan ketika melakukan perintah-perintahnya. Itulah proses yang namanya Vehit Kadishtem atau Hit Kadishtem. Proses menjalani, maksudnya terus menjalani proses pengudusan diri. Vehit Kadishtem. Nah, di dalam Imamat 11 ada 4 jenis binatang tame. Dalam Midras menjelaskan bahwa 4 jenis binatang tame menggambarkan 4 kerajaan. Binatang yang pertama adalah unta. Unta adalah untuk Babel. Mengapa? Karena ia memamah biak. Imamat 11 ayat 4. Artinya memamah biak, ia mendatangkan kerajaan penindas yang lain setelahnya. Yang kedua, pelanduk. Ini adalah Media Persia. Karena ia memamah biak. Artinya, ia mendatangkan kerajaan lain atau penindas yang lain setelahnya. Yang ketiga adalah kelinci. Ini adalah Yavan atau Yunani. Karena ia memamah biak. Artinya, ia mendatangkan kerajaan atau penindas yang lain. Dan yang keempat adalah babi. Ini adalah Edom. Babi ia tidak memamah biak. Sehingga setelah babi ia tidak mendatangkan kerajaan lain. Pertanyaannya di dalam Midras Vaikra Raba 13 ayat 5 dikatakan, ditanyakan mengapa babi disebut sebagai khazir, yaitu babi. Karena kata khazir ini berhubungan dengan kata makhazeret. Karena babi, ia akan makhazeret, akan mengembalikan mahkota kepada pemiliknya. Itulah sesuai dengan yang tertulis Ovadia 1 ayat 21. Para penyelamat akan naik ke gunung Zion untuk menghakimi gunung Esaf. Dan kerajaan itu akan menjadi milik Adonai. Ovadia 1 ayat 21. Midras menjelaskan bahwa 3 binatang pertama, yaitu unta, pelanduk, dan kelinci, menelan makanannya tetapi kemudian memuntahkannya kembali. Artinya memamah biak, yang melambangkan kerajaan-kerajaan yang menelan Israel untuk waktu yang singkat dan kemudian memuntahkannya kembali untuk kemudian diganti oleh kerajaan penindas yang lain. Sementara itu, babi tidak memuntahkan makanannya. Babi tidak memamah biak. Yang melambangkan babi adalah Edom, yang menelan Israel dan akan terus mempertahankan dominasinya hingga akhir zaman. Ketika Edom akan memainkan peran kunci dalam pemulihan Israel. Mengapa babi disebut babi? Babi disebut khazir atau babi karena suatu saat Hashem akan lechaziro, mengembalikan khazir ini kepada Israel. Ini bukan berbicara bahwa nanti daging babi akan menjadi kosher, bukan, khasve khalila. Tetapi Midras ini berbicara bahwa suatu saat nanti Hashem akan mengembalikan khazir atau babinya Edom ke Israel. Artinya akan ada rekonsiliasi antara Yakov, Israel, dengan Esaf, Edom. Di Bereshit atau Kejadian 33:14, Yakov mengatakan bahwa Yakov akan datang kepada Esaf di Gunung Seir. Dikatakan, Ya avar na Adoni, lifne avdu. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dulu dari hambamu ini. Dan aku mau dengan hati-hati
beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak. Sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Avo el Adoni Sheira. Sampai aku tiba pada tuanku di Seir. Tetapi faktanya Yakov tidak pernah datang ke Seir sampai akhir hidupnya. Lalu kapan Yakov akan datang ke Seir? Kapan Yakov datang ke Seir? Rashi mengatakan nanti pada zaman atau pada era Masiah seperti yang dikatakan di Obadiah 1:21. Ve'alu Moshiim Behar Zion, Lishpot et Har Esaf, V'hayeta la Adonai Amlucha. Dan para penyelamat, Moshiim, akan naik ke atas gunung Sion untuk menghukum gunung Esaf. Maka Adonai lah yang akan memiliki kerajaan itu. Malbim menjelaskan sebagai berikut. Kemudian perang Gog-Magog akan terjadi dengan kedatangan dua Mesikim, yaitu Masya ben Yosef dan Masya ben David. 7 gembala yang akan menebus Israel dengan dua Mesikim akan naik ke gunung Esaf untuk menghakimi Esaf, dan kerajaan akan kembali kepada Hashem. Kemudian semua orang di bumi akan menerima Torah, yaitu hukum kerajaan surga. Itu penjelasan Malbim tentang Obadiah 1 ayat 21. Bahwa dua Mesikim, ada Masya ben Yosef dan Masya ben David. Metsudat David menjelaskan, penebus mereka di Gunung Sion adalah Melech HaMashiach atau Raja Mashiach, dan para sarimnya, para leadersnya, para pemimpinnya, saat mereka naik ke Gunung Seir untuk menghakimi orang-orang Edom yang telah menyakiti Israel, ketika semua akan menerima kerajaannya. Itu penjelasan Metsudat David tentang Obadiah 1:21. Hal yang sama dengan penjelasan Metsudat David, Rav Saul menuliskan 2000 tahun yang lalu di Korintim Aleph 1 Korintus 6 ayat 2. Dikatakan halo yedatem, atau tidak tahukah kamu, tidak memilikkah kamu da'at, kiha kedoshim, bahwa orang-orang kudus yadinu akan menghakimi et haolam, akan menghakimi dunia, dalam tanda kurung adalah seluruh Edom. Dan jika penghakiman atas dunia atau Edom berada dalam tangan kamu, tidakkah kamu sanggup untuk mengurus perkara-perkara yang tidak berarti? Hal yang sama ya dengan penjelasan Metsudat David, Rabbi Yeshua juga mengajarkan di Matius 19 ayat 28. Vayomer Yeshua alehem Amar Omer, kata Rabbi Yeshua kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, pada saat Bria Hadasa, menjadi manusia baru, pada saat alam semesta ini menjadi dimensi yang baru, apabila anak manusia sudah bertahta di atas kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dahsyat, hadirin. Esaf dan kedatangan Masya ben David. Esaf memiliki nilai gematria 376. Sama juga dengan nilai gematria untuk kata shalom. Ini menurut Baal Haturim. Artinya di dalam Esaf, di dalam Edom,
ada potensi untuk membawa Masia ben David. Karena kedatangan Masia ben David akan membawa shalom. Baik, pertanyaannya, bagaimana caranya? Bagaimana caranya? David ben Isai memiliki nilai gematria 386. David ben Isai. Sama juga dengan nama Esaf, tapi ditambahkan huruf Yud. Ini dari Baal Haturi. Artinya, dengan menambahkan huruf Ibrani Yod ke dalam nama Esaf, sehingga menjadi Esaf, maka itu bisa membawa kedatangan Masia ben David. Proses penambahan huruf Yod ke dalam nama Esaf itu disebut sebagai Tikun Esaf. Tikun Esaf untuk membawa kembali Masia ben David, yaitu Raja Shalom, Melech Shalom. Pertanyaannya, apakah itu Tikun Esaf? Tikun Esaf atau rektifikasi Esaf. Mengapa Edom dilambangkan dengan seekor babi? Salah satu alasannya adalah karena sebagaimana diajarkan oleh para rabi kita, babi tampak kosher di luar dengan kuku-kukunya yang terbelah. Namun sesungguhnya tame di bagian dalamnya. Hal yang sama berlaku bagi agama Edom, yang menampilkan dirinya secara lahiriah sebagai sesuatu yang kosher. Padahal kenyataannya tidak demikian. Agama Edom tersebut berlandaskan pada Hashem dan kitab suci yang sama, menghormati banyak nabi yang sama, serta memiliki doa-doa yang serupa. Namun semuanya diarahkan menuju sebuah teologi yang tidak kosher. Agama Edom juga meniadakan sebagian besar mitzvot. Hukum-hukum agama Yahudi termasuk larangan mengkonsumsi daging babi. Daging babi merupakan bagian utama dari pola makan masyarakat Eropa yang menyebar dari Eropa ke seluruh dunia. Sehingga masyarakat di Afrika, di Asia juga makan babi juga. Tapi asal mulanya itu dari Eropa. Oleh karena itu, babi menjadi simbol dari Eropa, sekaligus simbol kekristenan, dan dengan demikian babi melambangkan Edom serta dunia barat. Namun rekonsiliasi antara Edom dan Israel, antara Esaf dan Yakov telah dibuatkan akan terjadi. Terlepas dari sejarah hubungan mereka yang penuh dengan gejolak naik turun. Dan bukan sekedar rekonsiliasi, melainkan Edom justru akan memainkan peran aktif dalam memulihkan Israel pada akhir zaman. Bagaimana caranya? Baik, mari kita lihat. Nama Yeshua di dalam agama Yahudi, orang-orang Yahudi menyebutnya sebagai Yeshu. Singkatan dari Yimach Shemo V'zichro, yang artinya semoga namanya dilupakan dan dibuang. Nama Yesu adalah sebuah nama yang tame bagi rumah Yakov, bagi orang-orang Yahudi. Sama seperti babi disebut tame, nama Yesu juga tame. Sehingga Yesu identik dengan babi. Melalui nama Yesu, di kekristenan banyak peristiwa antisemitisme terjadi. Misalnya, teologi kekristenan yang antisemitisme, replacement teologi, Israel rohani, dan lain sebagainya. Sejarah perang salib, ketika tentara perang salib dari Eropa datang ke tanah Israel dan membakar sinagog-sinagog di Eretz Israel, ketika orang-orang Yahudi tidak mau masuk ke Kristen. Pogrom, Inquisition di Eropa, Holocaust, Kristallnacht,
Farhud ini adalah sebuah contoh-contoh dari sejarah tentang betapa banyaknya peristiwa antisemitisme di dalam kekristenan. Sehingga nama Yeshua disebut menjadi Yesu, identitasnya akhirnya hilang. Untuk bisa memulihkan nama Yesu menjadi Yeshua, maka perlu ditambahkan huruf Ibrani Ayin. Huruf Ibrani Ayin memiliki nilai gematria 70. 70 juga untuk kata Gog Umagog, yaitu bangsa-bangsa. Artinya, untuk membuat Yesu menjadi Yeshua, maka diperlukan huruf Ayin yang adalah bangsa-bangsa non-Yahudi untuk bergabung ke dalam rumah Israel, dan dengan bergabungnya bangsa-bangsa non-Yahudi masuk ke dalam agama Yahudi, ke dalam rumah Israel, maka itu akan memulihkan status Yesu menjadi Yeshua. Hal inilah yang dibicarakan di dalam Midrash, bahwa suatu saat nanti babi Edom akan kembali menjadi kosher karena ada remnant She'erit yang tersisa dari rumah Edom yang bergabung ke dalam rumah Israel. Jadi kabarin penting ya untuk non-Yahudi untuk keluar dari kekristenan, keluar dari Kristen akar Ibrani, keluar dari Kristen pengagung nama, keluar dari semua bentuk kekristenan, dan berimigrasi Lech Lecha, masuk. Lech Lecha itu adalah parasat Lech Lecha, seperti Abraham meninggalkan kampung halamannya, Abraham meninggalkan rumah halamannya, demikian juga bangsa-bangsa non-Yahudi harus meninggalkan rumah lamanya, masuk ke dalam Mesianik Judaisme. Itulah caranya untuk merestorasi Yesu menjadi Yeshua. Di dalam diagram pohon kehidupan Eitz Chaim, saat ini kita sedang melakukan penghitungan Omer, bukan? Di dalam diagram Eitz Chaim atau pohon kehidupan, kita tahu bahwa tokoh-tokohnya, Chesed adalah Abraham, Gevura, Itzhak, Tiferet, Yaakov. Netzach adalah Moshe, Hod Aharon, Yesod Yosef, Malchut David. Malchut berbicara tentang David, yaitu berbicara tentang Masiah ben David. Artinya, untuk bisa Masiah ben David datang, harus melalui Sefirat Yesod. Tokohnya adalah Yosef. Berbicara tentang Masiah ben Yosef. Bukan kebetulan, Yeshua 2000 tahun yang lalu, nama lengkapnya adalah Yeshua ben Yosef. Oleh sebab itu, dengan merestorasi, memulihkan nama Yesu menjadi Yeshua, itulah caranya supaya Masiah ben David bisa datang kembali. Bukan Yesu tetapi Yeshua, dan diperlukan huruf Ayin untuk bisa membawa Masiah ben David datang kembali. Ini kabar. Diperlukan huruf Ain. Ain ini adalah jumlah gematria 70 yang berbicara tentang bangsa-bangsa non-Yahudi bergabung masuk dalam rumah Israel. Saat ini
organisasi Ahavad Ami Internasional telah membuka Yeshivat Sufu, tempat di mana teman-teman bisa belajar agama Yahudi secara kosher, secara murni. Teman-teman bisa mengakses website ke ahvadami.org. Teman-teman bisa melihat seluruh pengajaran dari Rabbi Dr. Ishak Sapira tentang Mesianik Judaisme. Dan juga Ahavad Ami Indonesia ada dalam bahasa Indonesia. Silakan teman-teman berlangganan sehingga dapat update, mendapatkan pengajaran secara kosher dari seorang Rabbi Yahudi Mesianik dalam bahasa Indonesia. Dan juga Rabbi Dr. Ishak Sapira telah menerjemahkan Sidur Ahavad Olam ke dalam bahasa Indonesia, dan buku yang tersisa dari Ribka ke dalam bahasa Indonesia. Ini buku wajib bagi kita semua orang-orang Indonesia untuk masuk ke dalam agama Yahudi Mesianik, ya, untuk bisa mengerti, karena ini bukan kekristenan, sama sekali bukan Kristen akar Ibrani, ya. Dan dibuka kesempatan untuk Haverim bergabung ke dalam Yeshivat Sufu Indonesia. Silakan teman-teman masuk ke dalam website id.sufu, ya, sufu.id, maaf, sufu.id, sufu.id, ya, teman-teman bisa mengakses websitenya. Dan kalau teman-teman ingin tertarik belajar serius tentang Mesianik Judaisme, bergabung ke rumah Yaakov, ke rumah Israel, inilah kesempatannya. Baik, Haverim, itulah slide terakhir yang bisa saya bagikan di dalam Siur Parashat Shemini ini, ya, tentang Tikun Esaf atau rektifikasi Esaf. Saya tutup dengan berkat setelah belajar Torah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, v'chaye olam nata betochenu. Baruch ata Adonai noten haTorah. Diberkatilah engkau Adonai Elohim kami, Raja alam semesta, yang telah memberikan Torat kebenaran kepada kami, yang telah memberikan kehidupan yang kekal kepada kami. Diberkatilah engkau Adonai, sang pemberi Torah. Di dalam merit, di dalam jasa dari Masiah kami Yeshua, kita sama-sama katakan amin. Amin. Yaser koach, Hasak Uparuch.